Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Minalni dengan NIM 12310119. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi matematika dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain SSI MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari bangun ruang. Yaitu yang A, ada kubus. Yang pertama itu sifat-sifat kubus: semua sisi kubus berbentuk persegi, yaitu sisi ABCD, sisi BCFG, sisi GHFE, sisi ADEH, dan sisi DCGH. Baik, yang kedua itu semua rusuk kubus berukuran sama panjang, yaitu AB, BC, DC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FU, FG, GH, G ke H, dan H ke E. Baik, sifat yang ketiga itu setiap diagonal sisi pada kubus berukuran sama panjang, yaitu dari D ke F. Ini merupakan ukuran diagonal sisi yang sama panjang. Yang keempat, di sini sifatnya setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang, yaitu dari A, dari A ke G. A ke G ini merupakan diagonal ruang pada kubus yang ukurannya sama panjang. Untuk sifat yang terakhir yaitu setiap diagonal bidang pada kubus memiliki bentuk persegi panjang, yaitu dari A ke C dan dari E ke G. Itu yang dimaksud dengan diagonal bidang yang memiliki bentuk persegi panjang. Baik, yang B itu ada balok. Sifat-sifat balok yang pertama yaitu memiliki 6 sisi saling berhadapan, yaitu sisi ABCD, sisi EFGH, sisi ADEH, sisi BCFG, sisi ABFE, dan sisi CDHG. Baik, untuk sifat yang kedua yaitu memiliki 8 titik sudut, yang dimana sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Baik, sifat yang ketiga yaitu memiliki 12 rusuk, yang dimana rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk EF, rusuk GH, rusuk BC, rusuk AD, rusuk EH, rusuk FG, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, rusuk dan rusuk DH. Baik, sifat yang keempat yaitu memiliki 4 diagonal bidang ruang, yaitu B ke H, B,
B ke H, B ke H, dari B ke H. Selanjutnya A ke G, itu dari sini ke sini, A ke G. Selanjutnya dari C ke E, yaitu dari sini ke sini, C ke E. Dan yang terakhir dari D ke F, itu dari D ke F, D ke F. Ini merupakan bidang diagonal ruang. Baik, sifat-sifat yang kelima yaitu memiliki 6 bidang diagonal, yaitu BD, FA. Selanjutnya AB, FG. Selanjutnya BC, BC, HE, HE. Dan CD, FE. Selanjutnya AB, GH. Dan terakhir itu AE, CG. Memiliki 12 diagonal, yaitu A ke C, B ke D, F ke G, F ke G, F ke G, F ke H, F ke H, F ke H, B ke G, C ke F, A ke H, D ke G, T ke G, C ke H, A ke F, dan B ke E. Ini adalah 12 diagonal pada balok. Baik, yang C ada sifat-sifat yang C ada tabung. Yang pertama, memiliki 3 bidang sisi, yaitu sisi atas, sisi bawah, dan sisi selimut. Yang kedua, memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk atas, rusuk tutup, dan rusuk alas. Sifat yang ketiga yaitu memiliki jari-jari lingkaran alas sama besarnya. Jari-jari ditandai dengan huruf R. Ini yang disebut dengan jari-jari. Baik, sifat tabung yang keempat, diameter lingkaran alas dan tutup sama besar, yaitu jari-jarinya, kalau diameter jari-jarinya penuh. Ini yang dimaksud dengan diameter. Baik, selanjutnya yang D ada 5 segitiga. Sifat yang pertama yaitu memiliki 4 sisi, yaitu tegak miring kanan, sisi tegak depan, sisi tegak samping, dan sisi bawah. Baik, sifat yang kedua memiliki 6 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk AC,
pusuk BC, pusuk CD, pusuk BD, dan pusuk DA. Yang ketiga, memiliki 4 titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. A, B, C, dan D. Baik, selanjutnya yang E, yaitu kerucut. Sifat-sifat dari kerucut itu yang pertama memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas lingkaran dan sisi selimut kerucut. Sifat yang kedua yaitu memiliki 1 rusuk, yaitu rusuk lengkung. Ini yang dimaksud dengan rusuk lengkung. Ketiga yaitu memiliki jari-jari. Jari-jari setengah dari kerucut yang ditandai dengan huruf R. Ini yang dimaksud dengan jari-jari. Sifat-sifat yang keempat yaitu memiliki diameter. Diameter itu adalah garis lingkaran penuh pada kerucut. Garis tengah lingkaran. Diameter itu merupakan garis tengah lingkaran pada kerucut, itu yang maksud dengan diameter. Baik, sifat yang terakhir yaitu memiliki titik puncak. Ini yang dimaksud dengan titik puncak, titik yang paling atas disebut dengan titik puncak. Baik, di sini yang kedua ada soal dan jawaban dari luas permukaan, yaitu yang A ada kubus. Jadi yang pertama itu kita menentukan rumus luas permukaan pada kubus, yaitu kubus ini memiliki 6 sisi yang sama panjang. Jadi setiap sisi ini kubus adalah persegi dengan luas yang sama. Terus luas persegi di sini dihitung mengalihkan panjang sisi dengan menggunakan dengan dirinya sendiri, yaitu sisi kali sisi atau S pangkat 2. Terus selanjutnya luas permukaan total. Untuk menemukan luas permukaan total kubus kita jumlahkan luas semua sisinya. Karena ada 6 sisi, maka luas permukaan total adalah 6 kali sisi pangkat 2. Jadi rumus luas permukaan kubus ini adalah L sama dengan 6 kali S pangkat 2. Baik, masuk ke soal yang pertama. Sebuah kubus mempunyai keliling 20 cm. Berapakah luas permukaan kubus tersebut? Sudah kita ketahui bahwa keliling di sini adalah 20 cm. Ditanya luas permukaan kubus. Yang pertama kita tentukan sisi terlebih dahulu. Rumus sisi 4 kali sisi sama dengan masukkan keliling kubus, yaitu 20 cm. Kita tulis sisi sama dengan 4 pindah ruas menjadi 20 dibagi 4. 20 bagi 4 hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita mencari luas. Rumus luas di sini yaitu L sama dengan 6 kali sisi pangkat 2. L sama dengan 6 dikali sisinya tadi adalah 5 cm. Jadi kita tulis 5 pangkat 2. L sama dengan 6 dikali 5 dikali 5. L sama dengan 6 kali 5 kali 5 adalah 25. L sama dengan 6 kali 25 hasilnya 150 cm. Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 150 cm persegi. Baik, soal yang kedua. Lola mempunyai sebuah kotak kado dengan sisi 10 cm. Berapakah luas permukaan kotak kado Lola? Jadi sudah kita ketahui panjang sisi kotak kado 10 cm. Ditanya luas permukaan kotak. Jadi penyelesaiannya kita mencari luas permukaan, yaitu rumusnya L sama dengan 6 dikali sisi pangkat 2.
L sama dengan 6 dikali 10 pangkat 2. 10 ini adalah panjang sisi. L sama dengan 6 dikali 10 dikali 10. L sama dengan 6 dikali 100. 100 ini dapat dari 10 kali 10. 6 dikali 100 hasilnya 300 cm persegi. Jadi luas permukaan kotak kado milik Lola adalah 600 cm persegi. Baik, yang B itu balok. Yang pertama kita menentukan rumus balok, yaitu dapat kita lakukan dengan menghitung semua luas jari-jari. Yang pertama, luas permukaan balok sama dengan luas persegi panjang 1 ditambah luas persegi panjang 2 ditambah luas persegi panjang 3 ditambah luas persegi panjang 4 ditambah luas persegi panjang 5 ditambah luas persegi panjang 6. Terus yang kedua itu luas permukaan balok sama dengan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Terus yang ketiga itu ada luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 lebar kali tinggi ditambah 2 panjang kali tinggi. Terus yang keempat luas permukaan balok, yaitu sama dengan 2 dalam kurung P panjang kali tinggi ditambah 2 lebar kali tinggi ditambah 2 panjang kali tinggi. Terus yang kelima, luas permukaan balok itu sama dengan 2 panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Jadi rumus luas permukaan bangun ruang balok ini adalah L sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang kali tinggi ditambah panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Baik, masuk soal yang pertama. Sebuah balok memiliki panjang 14 cm, lebar 10 cm dan tinggi 9 cm. Luas permukaan balok tersebut adalah diketahui panjang 14 cm, lebar 10 cm dan tinggi 10 cm. Ditanya luas permukaan balok. Jadi luas permukaan tadi rumusnya adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Lalu kita masukkan 2, panjang adalah 14, lebar adalah 10 ditambah panjang 14, tinggi 9 ditambah lebar 10, tinggi 9 sama dengan 2 dikali 14 kali 10 140, 14 kali 9 126 dan 10 kali 9 hasilnya 90 sama dengan 140 ditambah 126 ditambah 150 hasilnya 356. 2 dikali 356 hasilnya 712 cm persegi. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 712 cm persegi. Soal yang kedua, sebuah balok memiliki panjang 16 cm, lebar 11 cm dan tinggi 8 cm. Hitunglah luas permukaan tersebut. Diketahui panjang 16 cm, lebar 11 cm dan tinggi 8 cm. Ditanya yaitu luas permukaan balok. Jadi rumus luas permukaan yaitu 2 dikali panjang kali tinggi ditambah panjang yang pertama panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi sama dengan 2 panjang itu 16, lebar itu 11 ditambah panjang itu tadi adalah 16, tinggi itu adalah 8 ditambah lebar 11 dan tinggi 8 cm. Lalu kita jumlahkan 2 dikali 16 kali 11 hasilnya 166 ditambah 16 kali 8 hasilnya 128 ditambah 11 kali 8 hasilnya 88. 2 kita turunkan dikali 392 itu hasilnya dapat dari 176 ditambah 78 ditambah 88 hasilnya 392. 2 dikali 392 hasilnya 784 cm persegi.
Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 784 cm persegi. Yang C itu tabung. Cara menentukan rumus tabung sebagai berikut, yaitu rumus volume tabung ini mirip dengan balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Tetapi karena alas tabung lingkaran, maka panjang kali tinggi diganti dengan luas lingkaran, yaitu V R pangkat 2. Tabung adalah bentuk ruang yang menjulang dari alas lingkaran ke alas tinggi. Karena alasnya lingkaran, maka volumenya adalah V kali R pangkat 2 dikali tinggi. Rumus luas permukaan yaitu 2 dikali V R pangkat 2 ditambah 2 V R kali T, atau 2 V R dalam kurung jari-jari ditambah dengan tinggi. Soal yang pertama yaitu luas permukaan tabung. Sebuah tabung memiliki jari-jari 5 cm dan tinggi 12 cm. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Diketahui jari-jari tabung 5 cm, tinggi tabung yaitu 12 cm. Ditanya luas permukaan tabung. Jadi rumus dari tabung itu tadi adalah 2 kali V kali R dalam kurung R ditambah tinggi. L sama dengan 2 dikali V ini kita pakai 3,14 dikali R nya itu tadi adalah 5 dikali R adalah 5 ditambah tinggi yaitu 12. L sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 5 dikali 7. 7 itu dapatnya dari 5 ditambah 12. L sama dengan 31,14. 31,14 dapatnya dari 2 kali 3,14 dikali 5. Terus 31,14 itu adalah hasilnya dikali dengan 17. 31,14 dikali 17 hasilnya yaitu L sama dengan 533,8 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 533,8 cm pangkat 2. Baik, soal nomor 2. Sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah luas permukaan tabung tersebut? Sudah diketahui tadi itu jari-jari tabung yaitu 7 cm. Lalu tinggi tabung yaitu 10 cm. Ditanya luas permukaan tabung. Rumus dari luas permukaan tabung yaitu L sama dengan 2 dikali V dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. L sama dengan, kita turunkan 2. V di sini kita menggunakan 22/7 karena jari-jarinya merupakan kalipatan daripada 7. Lalu dikali dengan R tadi adalah jari-jari yaitu 7 cm dikali dengan dikali dengan R lagi yaitu 7 cm ditambah dengan tinggi yaitu 10 cm. 10 cm. R sama dengan, di sini kita coret hasilnya 1. Jadi 2 dikali 22 hasilnya 44 dikali 17. 17 hasilnya dapatnya dari 10 ditambah 7. 44 dikali 17 hasilnya yaitu 748 cm persegi. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 748 cm persegi. Yang D ada kerucut. Cara menentukan rumus luas permukaan kerucut adalah kerucut ini terdiri dari 2 bagian, yaitu alas kerucut dan selimut kerucut. Kerucut terdiri dari yang dimana
R sama dengan jari-jari dan V adalah konstanta yaitu 3,14 atau 22/7. Alas kucut ini berbentuk lingkaran, sedangkan rumus lingkaran adalah VR pangkat 2. Selimut kucut ini berbentuk bidang lengkung. Luas selimut ini yaitu VR kali S. Kalau selimut kucut ini dibuka menjadi jaring lingkaran besar dengan jari-jari, itu ditandai dengan huruf R. S itu adalah garis pelukis kerucut. Besar lengkung jaring yaitu bagian melingkar, keduanya dijumlahkan. Luas alas ditambah luas selimut. Luas permukaan sama dengan VR pangkat 2 ditambah VR kali S. Jika soal kalipatan 7 menggunakan V sama dengan 22/7. Masuk ke soal yang pertama, yaitu sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut memiliki jari-jari alas 8 cm dan garis pelukis 12 cm. Berapakah luas permukaan topi tersebut? Diketahui jari-jari alas itu 8 cm, garis pelukis 12 cm. Ditanya luas permukaan kerucut. Jadi rumus luas permukaan kerucut adalah VR dalam kurung R ditambah S. Sama dengan di sini kita menggunakan V-nya 3,14 dikali 8. 8 itu jari-jari dari alas ditambah 8 itu ada jari-jari alas ditambah 12 itu adalah garis pelukis, sama dengan 3,14 dikali 8 hasilnya 25,12. 8 tambah 12 hasilnya 20. Jadi 25,12 ini kita kalikan dengan 20 hasilnya 502,4 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 502,4 cm persegi. Baik, soal yang kedua. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 7 cm dan panjang garis pelukis itu 20 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Sudah diketahui bahwa jari-jari alas itu 7 cm, garis pelukis itu 20 cm. Ditanya luas permukaan kerucut. Jadi rumus luas permukaan kerucut VR dalam kurung R ditambah S. Di sini karena jari-jarinya 7 maka kita menggunakan V-nya 22/7 dikali 7 itu jari-jari dikali 7 lagi itu merupakan jari-jari ditambah 20 itu merupakan garis pelukis. 7-nya kita coret berarti habis 22 kita turunkan coret jadi 1, maka 22 kali 1 hasilnya 22. 27 ini hasilnya dari 7 ditambah 20 hasilnya 27. Lalu kita kalikan 22 dikali 27 hasilnya 594 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 594 cm persegi. Baik, yang E itu ada prisma segitiga. Itu cara menentukan rumus luas permukaan prisma segitiga itu yang pertama, prisma segitiga ini mempunyai dua alas segitiga yaitu identik dengan 2 dikali setengah kali alas kali tinggi segitiga. Terus yang kedua, prisma segitiga ini mempunyai 3 sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Jadi luas sisi tegak itu sama dengan tinggi alas dikali tinggi prisma. Yang ketiga, total luas permukaan prisma segitiga, luas 2 alas ditambah luas sisi tegak. Maka rumus luas prisma segitiga adalah 2 dalam kurung 2 dikali luas alas tutup kurung ditambah buka kurung keliling alas dikali tinggi lalu tutup kurung. Soal yang pertama, sebuah prisma memiliki tinggi 30 cm dengan alas berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang kaki 6 cm, tinggi 8 cm serta alas 10 cm. Berapakah luas permukaan prisma tersebut? Diketahui tinggi prisma itu 30 cm, panjang kaki itu 6 cm, tinggi alas 8 cm dan alasnya adalah 10 cm.
Ditanya luas permukaan prisma segitiga. Rumusnya L sama dengan 2 dikali dalam kurung alas kali tinggi tutup kurung ditambah buka kurung sisi ditambah sisi tutup kurung dikali dengan tinggi. L sama dengan 2 kita turunkan setengah dikali A itu alas yaitu 10 cm tinggi 8 cm ditambah panjang kaki itu adalah sisi itu 6 ditambah 6 ditambah 10 itu adalah alas dikali 30 itu adalah tinggi. L sama dengan 2 dikali 40 ditambah 22 dikali 30. 2 ditambah 40 hasilnya 80. 22 dikali 30 hasilnya 660. Jadi kita jumlahkan 80 ditambah 660 hasilnya 780 cm persegi. Jadi luas prisma segitiga tersebut adalah 740 cm persegi. Baik, soal yang terakhir yaitu sebuah prisma mempunyai tinggi 20 cm dengan alas berbentuk segitiga dengan panjang sisi A 8 cm dan sisi B 6 cm, tinggi 5 cm dan alas 10 cm. Berapakah luas permukaan prisma segitiga tersebut? Diketahui tinggi prisma yaitu 20 cm, panjang sisi A yaitu 8 cm, sisi B yaitu 6 cm, tinggi alas 5 cm, alas 10 cm. Ditanya luas permukaan prisma segitiga. L rumus prisma segitiga L sama dengan 2 dikali alas kali tinggi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi dikali dengan tinggi. L sama dengan 2 kita turunkan dikali setengah dikali A itu alas yaitu 10 cm kali tinggi itu 5 cm ditambah 8 itu adalah sisi A tambah 6 itu sisi B 10 itu adalah alas dikali dengan tinggi yaitu 20. L sama dengan setengah dikali 10 kali 5 hasilnya 25. 2 kali 25 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 10 hasilnya 24. 24 dikali dengan 20. 2 dikali 25 hasilnya 50. 24 dikali 20 hasilnya 480. Lalu kita jumlahkan 50 ditambah 450 yaitu hasilnya 530 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah 530 cm persegi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.